Widya Jayanti dari kelas 10 APL 1. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman pembelajaran informatika selama semester 2. Di mana selama semester 2 ini saya mulai belajar dari mengenal jaringan sampai dengan videografi. Baik, saya akan mulai presentasinya. Nah, dimulai dari bab pertama, yaitu mengenal jaringan. Jaringan itu sendiri adalah kumpulan titik-titik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk berbagi sumber daya dan bertukar informasi. Nah, jaringan yang dibahas di sini adalah jaringan komputer. Jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data antara komputer. Tujuan dari jaringan komputer adalah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Nah, apabila kita ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Jaringan di sini ada jaringan lokal. Pada jaringan lokal, teknologi yang digunakan berbasis pada IEEE 802.3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch karena koneksi menggunakan kabel yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbps. Nah, di sini terdapat komponen yang dibutuhkan dalam jaringan. Komponen tersebut berupa perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Di perangkat hardware untuk jaringan terdapat komputer client, komputer server, Network Interface Card atau NIC, wireless card, Bluetooth card, router, modem atau ONU, access point atau repeater, dan switch atau hub. Nah, yang kedua terdapat kabel jaringan. Kabel merupakan suatu hal yang penting untuk kelancaran dalam pengiriman atau penerimaan informasi. Kabel jaringan mempunyai 4 jenis. Yang pertama ada UTP, ada STP, koaksial, dan fiber optik. Kabel UTP itu kabel yang di dalamnya menggunakan tembaga. STP sama dengan UTP, hanya saja STP memiliki pembungkus rangkap. Nah, kalau koaksial yaitu pada kabel koaksial ini terdiri atas sebuah konduktor inti dari tembaga yang dilapisi 3 pembungkus. Pembungkus ini biasanya terbuat dari plastik. Nah, yang terakhir ada fiber optik. Fiber optik itu kabel yang di dalamnya tidak menggunakan tembaga, melainkan menggunakan kaca. Cara menghantarkan listriknya dengan memantulkan sebuah cahaya. Selanjutnya ada layout jaringan lokal. Layout dalam jaringan dikenal juga sebagai topologi jaringan yang menggambarkan secara fisik dan logis di mana perangkat dan segmen jaringan saling berhubungan. Cara kerja jaringan lokal yaitu fungsi jaringan area lokal adalah untuk menghubungkan komputer bersama-sama dan menyediakan akses bersama ke printer, file, dan layanan lainnya. Nah, terus terdapat keuntungan menggunakan jaringan. Keuntungan dalam menggunakan jaringan itu ada 4. Yang pertama yaitu mengurangi biaya yang pastinya. Yang kedua ada peningkatan kapasitas penyimpanan. Yang ketiga ada fleksibilitas yang dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang dilakukan lebih efisien. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu adalah fotografi. Yang pertama yaitu pengantar fotografi. Fotografi sendiri adalah seni dan ilmu yang menggabungkan keterampilan teknis dengan kreativitas untuk menghasilkan gambar yang menarik. Di era digital saat ini, fotografi lebih mudah diakses. Siapapun bisa menangkap momen spesial dengan kamera atau ponsel. Namun, untuk foto yang menonjol perlu memahami dasar-dasar fotografi. Nah, di sini terdapat dasar-dasar fotografi. Dasar-dasar fotografi itu ada 3. Yang pertama yaitu komposisi, yang kedua pencahayaan, dan yang ketiga adalah teknik kamera. Di yang pertama ada komposisi. Komposisi adalah cara menyusun elemen dalam foto. Prinsip dasarnya meliputi rule of thirds, yaitu membagi gambar menjadi 3 bagian dan menempatkan objek utama pada titik penentuan garis. Yang kedua ada leading linas, menggunakan garis untuk menarik perhatian ke subjek. Dan yang terakhir ada framing, yaitu menggunakan elemen sekitar untuk membingkai subjek. Yang kedua ada pencahayaan, di mana pencahayaan itu penting dalam fotografi. Jenis pencahayaan mempengaruhi tampilan gambar. Beberapa hal pentingnya yaitu ada golden hour, yaitu waktu sekitar matahari terbit dan terbenam. Yang kedua ada cahaya alami versus cahaya buatan.
menggunakan cahaya alami atau lampu tambahan. Dan yang terakhir ada bayangan dan kontras, yaitu kita harus memahami penggunaan bayangan dan kontras. Dan yang dasar-dasar fotografi terakhir ada teknik kamera, yaitu kita harus memahami cara kerja kamera yang penting untuk hasil foto yang bagus. Beberapa elemen penting yaitu ada aperture, yaitu bukaan, ya maksudnya adalah mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Yang kedua ada shutter speed, yaitu kecepatan rana. Nah, maksudnya adalah mengontrol durasi cahaya yang masuk. Dan yang terakhir ada ISO, yaitu mengukur sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Sub yang kedua ada jenis fotografi. Fotografi memiliki berbagai jenis, seperti fotografi potret, fotografi landscape, fotografi jalanan, dan fotografi makro. Nah, dalam fotografi potret maksudnya adalah menangkap ekspresi subjek. Dalam fotografi landscape mengabadikan keindahan alam. Fotografi jalanan yaitu menangkap momen spontan. Dan yang terakhir fotografi makro yaitu memotret objek dari dekat. Tips mengembangkan keterampilan fotografi. Fotografi itu adalah perpaduan seni dan teknologi dengan memahami dasar-dasar dan semangat untuk bereksperimen. Kita bisa mengembangkan keterampilan fotografi dan menciptakan karya-karya yang inspiratif. Yang pertama, tipsnya yaitu adalah pelajari dasar-dasarnya. Pahami aturan dasar sebelum bereksperimen. Yang kedua ada praktik secara rutin. Semakin sering memotret, semakin baik hasilnya. Yang ketiga ada belajar dari fotografer lain, amati karya lain untuk menjadi inspirasi. Dan yang terakhir, edit dengan bijak. Gunakan perangkat lunak pengeditan dengan hati-hati. Bagaimana sih kita memulai perjalanan menjadi sebuah fotografi? Nah, paduan dasar untuk menguasai seni menangkap momen. Yang pertama, kita harus memiliki kamera smartphone. Berikut beberapa elemen yang penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih kamera smartphone. Yang pertama, resolusi kameranya. Kamera utama rentangnya sampai 12 megapiksel hingga 200 megapiksel, tergantung tipe HP. Resolusi yang lebih tinggi menawarkan gambar yang lebih tajam, namun bergantungan juga pada kualitas sensor dan perangkat lunak. Dan kamera depan. Kamera depan biasanya antara 8 megapiksel sampai dengan 50 megapiksel. Yang kedua, itu ada jumlah lensa. Jumlah lensanya tergantung. Yang pertama ada wide, yaitu lensa utama. Yang kedua ada ultra wide. Yang ketiga ada telezoom, zoom optik. Dan yang keempat ada detail objek dari objek yang sangat dekat. Dan ada depth sensor, yaitu efek bokeh. Nah, di sini terdapat fitur pengambilan. Yang pertama fiturnya ada night mode, ada portrait mode atau bokeh, dan yang ketiga ada pro mode atau manual mode, memberikan kontrol manual atas ISO, shutter speed, white balance, dan lain-lain. Yang keempat ada HDR, yaitu high dynamic range, menyeimbangkan area terang dan gelap untuk hasil yang lebih detail. Yang kelima ada panorama, mengambil gambar luas secara horizontal. Yang keenam ada AI skin recognition, kamera menyesuaikan pengaturan secara otomatis berdasarkan subjek. Yang ketujuh ada beauty mode. Yang kedelapan ada super steady atau stabilizer. Ketika kita ingin mengambil video, mulai dari resolusinya itu bisa mencapai 1080 pixel 4K hingga 8K. Yang kedua ada frame rate mulai dari 30 fps, 60 fps hingga 120 fps atau 240 fps untuk slow motion. Yang keempat ada time lapse, menghasilkan video cepat dari pergerakan lambat. Yang keempat ada slow motion atau pergerakan lambat. Yang kelima ada cinematic mode atau potret video, memberikan efek blur mirip dengan yang ada pada film-film. Ini terdapat zoom. Yang pertama, zoomnya terdapat optical zoom, yaitu zooming menggunakan lensa tanpa menurunkan kualitas. Yang kedua ada digital zoom, yaitu menggunakan cropping digital yang bisa menurunkan kualitas. Yang ketiga ada hybrid zoom, yaitu kombinasi antara optik dan digital untuk hasil yang terbaik. Nah, yang terakhir ada fitur tambahan. Fitur tambahannya yaitu berupa yang pertama ada flash, yang kedua ada face detection atau smell capture, yang kedua ada burst mode yaitu mengambil serangkaian foto secara tepat. Yang keempat ada grid line, yang kelima ada watermark,
Yang keenam ada RAW format, yaitu menyimpan foto tanpa kompresi. Dan yang terakhir ada live foto atau motion photo. Terakhir adalah videografi. Tidak banyak dari videografi. Saya akan membagikan arti dari videografi itu sendiri. Videografi adalah proses menciptakan video, mulai dari pengambilan gambar, pengeditan, hingga proses pasca produksi menggunakan teknologi digital seperti kamera dan perangkat lunak. Dengan kata lain, videografi adalah seni dan praktik yang melibatkan pembuatan video dengan menggunakan berbagai teknik visual dan audio. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.